Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, selamat pagi. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru. Setelah semalam tadi kami telah beristirahat dan kami percaya akan penyertaan-Mu, sehingga saat ini Engkau telah membuka mata kami, membuka hati kami, dan membuka kehidupan kami di hari yang indah pagi ini. Kami berserah seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, saudara kami, untuk dapat menjalani semua aktivitas yang menjadi pekerjaan kami masing-masing. Limpahkan kesehatan, rezeki, dan segala berkat-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya satu-satunya sandaran hidup kami hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang membawa damai sejahtera ini bisa kami dengar, kami terima, kami rasakan, terlebih bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan semangat kasih setia-Mu Tuhan, iman kami menjadi lebih kuat, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang bagaimanapun keadaannya. Bapa Surgawi, banyak dosa dan kesalahan dalam kami berdoa ini, kami mohon pengampunannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, resapi pagi ini kami beri tema hadapi penderitaan dengan hikmat. Bacaan firman Tuhan kami ambil dari Yakobus 1 ayat 2-5. Yakobus 1 ayat 2-5, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan. Amin. Sebagai ayat nas, Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun ketika mendengar istilah pencobaan pasti mengidentikan dengan penderitaan. Biasanya pikiran kita langsung mengarah ke hal yang tidak menyenangkan. Misalnya kesulitan hidup, kepedihan, sakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa, kita ingin menghindarinya. Tapi pada kenyataan, pencobaan atau penderitaan tidak dapat dihindari. Jika demikian pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pencobaan tersebut?
Pada Yakobus 1 ayat 2, Yakobus menyebutkan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Pernyataan ini tidak bermaksud bahwa penderitaan hidup adalah suatu anugerah yang membahagiakan atau menyenangkan. Sebab kenyataannya, orang tidak mungkin bisa bahagia saat menghadapi penderitaan hidup. Itu pula yang menjadi alasan mengapa Yakobus tidak menulis adalah suatu kebahagiaan, melainkan dia menggunakan istilah anggaplah suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, Yakobus mengajak umat Tuhan untuk melihat secara berbeda suatu pencobaan, yakni tidak hanya dipandang sebagai penderitaan, namun seakan sesuatu yang membahagiakan. Karena hasil akhir suatu pencobaan atau penderitaan adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup yang disebut sebagai buah yang matang, seperti yang tertulis di ayat yang keempat. Pada saat kita mengalami penderitaan, diminta tidak menuruti reaksi emosi. Kita dituntut dalam menghadapi penderitaan itu dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan memuliakan dan memuji Tuhan, juga mengucap syukur. Memang itu sulit untuk dilakukan dengan kemampuan diri sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menghadapi penderitaan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber hikmat, dan Ia berjanji akan memberi hikmat, asalkan kita mau memintanya dengan beriman, tidak dengan bimbang, tapi dengan sungguh-sungguh. Hal yang perlu kita ingat bila menghadapi penderitaan hidup adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Hal ini berarti setiap pencobaan atau penderitaan hidup bukanlah tujuan akhir, bukan pula kehancuran total, tapi kesempurnaan atau keutuhan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hidup, larilah kepada Tuhan, mintalah hikmat, yaitu kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengatasi, kemampuan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu meminta hikmat yang berupa akal budi, akal sehat, dan kebijaksanaan. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi pencobaan atau penderitaan hidup. Tuhan memberkati. Amin.